Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita masih belajar bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, ada 8 ciri yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, serta siswa dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk materi bahasannya, hari ini kita akan membahas tentang dasar klasifikasi makhluk hidup, kemudian klasifikasi 5 kingdom, dan juga kunci determinasi. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, pertama kita bahas dulu tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup ini diklasifikasikan atau dibagikan berdasarkan kelompok atau golongan atau unit tertentu. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu yang sama. Nah, untuk mengelompokkan ini ada istilah-istilah atau urutan-urutan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dimulai dari kingdom atau kerajaan. Jadi pertama di kerajaan dulu. Dari kerajaan itu dibagi kerajaan hewan atau kerajaan tumbuhan. Kalau kerajaan hewan, masuknya ke filum namanya lanjutannya. Kalau kerajaan tumbuhan, masuknya ke divisi gitu. Nah, film atau divisi ini terbagi lagi menjadi kelas. Jadi di dalamnya terdiri dari kelas-kelas. Lalu kelas ini dibagi lagi di dalamnya ada bangsa-bangsa. Jadi dalam satu kelas ada berbagai jenis bangsa. Kemudian dari setiap bangsa itu punya macam-macam suku. Familia itu suku. Jadi ordo itu bangsa, familia itu suku. Misalnya bangsa Indonesia, suku Betawi gitu ya. Lalu ada genus, marga. Jadi dari suku pun ada macam-macam marga. Lalu dari marga baru jadilah spesies atau jenis gitu. Kemudian kita ke dasar klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita sudah tahu kalau klasifikasi makhluk hidup itu pengelompokan berdasarkan jenis atau ciri tertentu, gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu apa aja sih yang jadi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuh. Jadi kalau ukuran tubuhnya misalnya kita ke hewan dulu, hewan-hewan dengan ukuran tubuh besar dikelompokkan, hewan dengan ukuran tubuh kecil dikelompokkan. Lalu dari hewan yang ukuran tubuhnya besar, kita pisahkan lagi berdasarkan tempat hidup. Hewan yang besar ini ada yang hidupnya itu di darat, ada yang hidupnya itu di air. Lalu dipisahkan lagi berdasarkan manfaat. Lalu yang terakhir, jenis makanan. Jadi misalnya sama-sama hewan yang bisa digembala, tapi jenis makanannya itu dipisahkan lagi. Daun-daunan, ada juga yang makannya kacang-kacangan, misalnya seperti itu. Jadi ini dasar dari pengklasifikasian. Itu ada ukuran tubuh, tempat duduk, manfaat, dan juga jenis makanan. Selanjutnya, tata nama ilmiah. Nah, tadi ya, kita sudah lihat bahwa urutannya itu dimulai dari kingdom, filum, kemudian kelas, filum atau divisi ya. Kalau filum hewan, divisi untuk tumbuhan, lalu kelas, bangsa, dilanjutkan suku, marga, sampai spesies. Jadi dia terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Yang pertamanya itu menunjukkan marga, lalu yang keduanya itu menunjukkan jenis atau spesies. Contoh, mengkudu punya nama Morinda citrifolia. Jadi dia dari marga Morinda dari jenis citrifolia. Jadi akhirnya dia punya nama Morinda citrifolia. Lalu burung merpati misalnya Columbia livia. Berarti ini marganya, ini spesiesnya. Buah pir, virus komunis, berarti ini marganya virus. Kemudian komunis adalah jenisnya. Nah, nama ilmiah ini harus, penulisannya itu harus digarisbawahi atau dicetak miring. Kalau misalnya ditulisnya itu dalam ketikan, maka dia dicetak miring saja.
Tapi kalau misalnya kita tulis tangan, maka digarisbawahi dengan penulisannya seperti ini. Jadi yang digarisbawahi itu yang pertama sendiri, yang kedua sendiri. Jadi jangan digabung, tapi satu-satu. Jadi misalnya ini Morinda citrifolia, maka Morinda digaris, lalu kasih spasi, jangan garisnya nyambung. Citrifolianya garis sendiri. Kalau dia garis spasi, VV-nya garis sendiri. Virus garis, komunisnya garis sendiri. Gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah huruf pertamanya ya untuk marganya itu kapital, sedangkan untuk jenisnya atau spesiesnya itu tidak kapital. Jadi yang kapital itu cuma huruf pertamanya. Boleh dicetak miring kalau dalam bentuk ketikan, tapi kalau ditulis tangan sebaiknya digaris bawahi dengan syarat antara jenis dan marganya penggaris bawahannya tidak digabung. Berikutnya, klasifikasi 5 kingdom ya. Jadi 5 kingdom ini ada kingdom Monera, lalu ada kingdom Protista, kingdom Fungi, lantai, dan yang terakhir adalah Animalia. Pertama kita ke Monera dulu. Kingdom Monera ini adalah kingdom yang isinya itu makhluk-makhluk hidup bersel satu yang belum punya membran inti sel alias makhluk hidup prokariot. Unisel itu uni artinya satu, sel. Jadi selnya satu. Jadi dia cuma ada satu sel, kemudian selnya itu belum ada membran inti. Apa sih membran inti ini? Jadi dia itu kan cuma satu sel. Ibaratnya hanya sebuah telur. Nah, telur itu antara kuning dan putihnya, kuning itu kan intinya ya. Kuning dan putihnya itu kan terpisah. Tapi kalau misalnya kuning telurnya itu dipecah, lapisan pelindung kuning telurnya dipecah, itu bakal nyatuan sama putih telurnya. Nah, itulah yang terjadi sama si Monera ini. Jadi dia kuning telur dan putih telurnya itu nyampur. Jadi nggak ada membran intinya, nggak ada yang melindungi si kuning telur dari putih telurnya. Jadi kondisinya putih telur dan kuning telur itu nyampur. Yang dimaksud dengan belum memiliki membran inti. Jadi dia jenis prokariot. Monera ini berkembang biaknya dengan cara pembelahan dan juga konjugasi. Contohnya ada bakteri Escherichia coli atau bakteri yang ada di kotoran kita, yang ada di feces. Lalu ada juga bakteri Lactobacillus bulgaricus, ini adalah bakteri yogurt. Kemudian ada Anabaina azula atau kita kenal sebagai plankton. Lalu ada juga Salmonella typhi. Ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Selanjutnya yang kedua ada protista. Protista ini merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang sudah memiliki membran inti. Jadi kalau dia itu makhluk hidup bisa bersel satu atau bersel banyak, tapi punya membran inti, udah punya membran inti, nanti dia protista. Tapi belum sampai ke lantai dan animalia ya. Jadi ini dari kelompok yang paling kecil dulu. Kingdomnya itu dari yang paling kecil, baru nanti ke yang besar. Jadi di protista ini si makhluk hidupnya itu mulai ada selnya itu ada yang bertambah, ada juga yang masih satu sel, tapi yang pasti dia udah punya membran inti, nggak kayak si Monera tadi prokariot udah punya membran inti. Dia sudah ada membran intinya atau disebut sebagai eukariotik. Seperti itu. Nah, protista ini dibagi jadi 3 macam. Ada protista mirip hewan, seperti protozoa, lalu ada protista mirip tumbuhan, alga contohnya, dan protista mirip jamur. Siapa aja yang termasuk protozoa, alga, dan jamur itu? Untuk protozoa, di sini ada macam jenisnya, ada 4 jenis ya. Ada rhizopoda, ada ciliata, flagellata, dan sporozoa. Ini dibedakan berdasarkan alat geraknya. Kalau rhizopoda itu bergeraknya dengan kaki sendiri. Jadi kakinya itu antara ada dan tidak. Contohnya amuba. Nah, jadi amuba ini adalah contoh dari rhizopoda. Mungkin kalian sudah sering dengar amuba, tapi amuba itu ada di mana sih? Amuba itu bisa ada di air, bisa ada di darat. Jadi dia ini parasit ya. Lalu yang kedua ada ciliata. Kalau ciliata ini bergeraknya dengan cilia atau rambut putar yang ada di pinggirannya. Ini rambut putar geraknya. Contohnya ada pada paramecium. Kalau paramecium ini banyak terdapat di
rendaman air jerami. Ya, kalau di sawah sih juga banyak. Kemudian flagellata. Kalau flagellata ini bergeraknya dengan flagel atau bulu cambuk. Contohnya ada di Trypanosoma. Kalau Trypanosoma ini ada di lalat. Biasanya dia menginfeksi lalat yang namanya lalat TBC. Dan itu kalau lalatnya itu menginfeksi manusia bisa menyebabkan gangguan yang namanya tidur panjang, ya, cukup lama tidurnya gara-gara si lalat CC yang terinfeksi Trypanosoma ini. Lalu yang terakhir ada sporozoa. Ini adalah protozoa yang geraknya dengan membentuk spora. Nah, contohnya itu ada pada Plasmodium. Plasmodium ini biasanya menginfeksi nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Itu. Selanjutnya ada alga atau ganggang. Alga ini terbagi menjadi 4 jenis. Jadi ada alga yang namanya Chlorophyta, ini alga yang warnanya hijau. Lalu ada Pulpophyta, ini alga yang warnanya coklat. Lalu ada alga Rhodophyta, ini yang warnanya merah. Dan ada alga yang namanya Chrysophyta atau alga keemasan. Nah, alga ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan agar-agar, kemudian jelly, dan sebagainya. Lalu ada juga protista mirip jamur. Nah, kalau protista mirip jamur ini, jadi dia bukan jamur, tapi mirip jamur. Ya, ini dibagi jadi dua, ada Myxomycota dan juga Oomycota. Kalau Myxomycota ini, dia adalah jamur lendir. Nah, dia ini tinggalnya di tempat-tempat yang lembab. Kalau Oomycota ini, dia adalah jamur air. Maksudnya jamur air itu seperti air, tapi bukan air bentuknya ya. Jamur ini kayak air. Nah, dia ini merupakan patogen tumbuhan atau perusak tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan itu kan kadang sakit gitu ya, kena jamur. Nah, biasanya jamurnya itu Oomycota. Lalu berikutnya kita ke fungi, kingdom ketiga. Kalau di fungi ini, dia terdiri dari jamur-jamuran yang memiliki membran inti atau eukariotik, jadi dia sudah punya membran. Ini membran ya. Kemudian dia itu tidak punya klorofil, jadi tidak bisa berfotosintesis alias memasak makanannya sendiri. Nah, fungi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zygomicota, atau dia itu adalah jamur yang ada di tanah, jamur yang menyebabkan pembusukan tumbuhan atau hewan atau manusia yang sudah mati gitu ya, meninggal, kemudian membusuk. Nah, biasanya ini ada jamur, dia membantu penguraian. Lalu ada Ascomycota, dia ini adalah jamur yang biasanya ada di makanan atau buah-buahan. Jadi kalau makanan udah jamuran, buah-buahannya busuk, ada jamurnya, nah itu Ascomycota itu kerjaannya. Kemudian ada Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini sebagian spesiesnya itu ada kelompok yang disebut sebagai jamur sesungguhnya. Itu jamur yang bisa dimakan. Jadi kelompok jamur yang bisa dimakan itu ada di sini. Nah, jadi Basidiomycota. Lalu yang terakhir ada Deuteromycota. Ini adalah jamur yang membantu sebagian besar ya, sebagian besar spesiesnya itu membantu proses fermentasi seperti pada tape, kemudian kecap dan sebagainya. Lalu yang keempat kingdom plantae atau kingdom tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini dia terdiri dari tumbuhan yang berklorofil yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau namanya autotrof. Jadi autotrof itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi tadi ada istilah-istilah baru ya, ada prokaryotik, ada eukaryotik, lalu di sini kita ketemu autotrof. Nah, dia itu dibagi jadi ada yang namanya tumbuhan tak berpembuluh, ada yang namanya tumbuhan berpembuluh. Kalau yang tak berpembuluh ini contohnya adalah tumbuhan lumut. Kalau yang berpembuluh itu ada tumbuhan tak berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut ini dibagi jadi 3. Ada yang namanya lumut daun,
Ada yang namanya lumut hati dan juga lumut angin. Kalau tumbuhan tak berbiji ini contohnya itu ada pada tumbuhan paku, tanaman paku. Kalau tumbuhan berbiji ini dibagi jadi dua, ada yang berbiji terbuka dan ada yang berbiji tertutup. Lalu yang berbiji tertutup ini dibagi jadi dua lagi, ada yang dia itu dikotil atau bijinya berkeping dua dan ada juga yang monokotil atau bijinya berkeping satu. Nah berikutnya ke animalia, hewan. Jadi ini segala jenis hewan bersel banyak yang tidak mampu berfotosintesis. Nah, dia ini animalia, hewan dibagi menjadi ada yang tak bertulang belakang atau invertebrata, ada yang bertulang belakang atau vertebrata. Kalau invertebrata ini terdiri dari porifera, hewan yang berpori-pori. Kemudian ada Coelenterata, seperti keluarga ubur-ubur. Lalu ada Platyhelminthes, Nemagelminthes, dan Annelida. Ini keluarga cacing-cacingan. Lalu di sini ada moluska. Moluska itu hewan yang bertubuh lunak. Lalu ada arthropoda atau hewan yang berbuku-buku seperti udang-udangan. Lalu ada echinodermata atau seperti Patrick bintang ya, bintang laut. Gitu. Kemudian vertebrata. Vertebrata ini hewan yang bertulang belakang. Dia itu terdiri dari yang paling kecil itu Pisces. Ini adalah ikan-ikanan. Jadi yang paling kompleks itu yang terakhir di sini. Pisces ini ikan. Kemudian setelah itu ada amfibi, hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air. Lalu ada reptil, kemudian ada aves. Reptil ini keluarga hewan melata seperti cicak. Amfibi ini hewan yang di dua daerah ya, bukan dua alam. Kalau alam nanti alam dunia sama akhirat. Jadi di dua daerah, ada di darat dan di air. Hidupnya bisa di darat, bisa di air, seperti katak. Terus kalau aves ini unggas ya. Jadi Pisces itu ikan, amfibi itu katak, reptil itu cicak, buaya dan seterusnya. Aves itu burung, unggas, ayam dan seterusnya. Kemudian yang paling kompleks adalah mamalia yang terdiri dari hewan-hewan yang menyusui dan melahirkan seperti itu. Nah, yang paling penting dari klasifikasi makhluk hidup adalah kunci determinasi. Jadi di sini adalah keterangan-keterangan yang disusun untuk menentukan kelompok-kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi misalnya di sini ada pengklasifikasian seperti ini. Oke, coba kita lihat contoh di sini kerang. Nah, jadi cara paling mudah untuk membaca kunci determinasi itu jangan dari atas, lebih baik dari bawah. Kayak gini nih. Kerang itu di sini kan pilihannya tubuh berongga atau tubuh lunak. Kerang itu meskipun dia ada cangkangnya, tapi di dalamnya tubuhnya itu lunak. Jadi dia itu termasuk ke dalam moluska. Jadi kerang termasuk ke dalam moluska. Maka 5 itu B. Kemudian gimana lagi? Nomor 4 perlu nggak dipilih? Nggak perlu. Karena 5B, kita lihat mana yang di atasnya ini yang menuju ke nomor 5. Yaitu yang ini, 3B. Hidupnya di air laut kan kerang. Kemudian kerang itu ada kerang air tawar, ada kerang air laut ya. Tapi dalam kasus ini kerang air laut. Oke, lanjut. Kemudian ini kan 3B. Yang menuju ke nomor 3 mana di atasnya? Yaitu yang ini, 2A. Kerang itu termasuk hewan tak bertulang belakang, kan tubuhnya lunak. Lalu setelah itu dari 2A, mana yang menuju nomor 2 di atasnya? Yang menuju nomor 2 adalah 1B, hewan tak berpori. Jadi jawabannya untuk kunci determinasi dari kerang itu 1B, 2A, 3B, dan 5B. Jadi begini. Kemudian contoh berikutnya, misal kalajengking. Kalajengking ini dia itu tubuhnya berongga atau lunak. Enggak dua-duanya ya. Kemudian dia itu berduri atau berbuku-buku. Nah, kalajengking ini enggak ada durinya. Bukan seperti Patrick tadi ya, bukan seperti bintang laut. Jadi dia itu termasuk
hewan yang berbuku-buku seperti udang juga. Maksudnya berbuku-buku itu tubuhnya ada ruas-ruasnya, badannya itu ada ruas-ruasnya, itu yang namanya hewan berbuku-buku. Nah, jadi dia termasuk arthropoda, maka 4B. Kemudian dilihat di atasnya mana yang menuju nomor 4, yaitu yang ini, nomor 3A. Lalu dilihat lagi ke atasnya, mana yang ke nomor 3, yaitu 2A. Lalu dilihat lagi yang atasnya, mana yang ke nomor 2, yaitu 1B. Jadi jawabannya 1B, 2A, 3A, 4B. Jadi begini. Contoh terakhir, spons. SpongeBob. Spons itu berpori atau tidak? Paling gampang. Jadi kita lihatnya itu dari sini aja. Kalau misalnya di sini tubuhnya berongga atau lunak? Enggak dua-duanya. Kulitnya berduri atau berbuku-buku? Enggak dua-duanya. Yang ada ininya ya, bukan yang nomor. Bertulang belakang atau tidak? SpongeBob nggak ada tulang belakangnya ya. Ingat kalau kalian nonton SpongeBob itu sering bilang kalau dia nggak punya tulang belakang. Jadi dia itu tidak bertulang belakang. Kemudian berarti kita lihat ke atasnya lagi. SpongeBob itu hewan yang berpori atau hewan yang tidak berpori. SpongeBob adalah hewan yang berpori. Jadi SpongeBob itu termasuk porifera. Maka kunci determinasinya itu cuma ini aja. Karena nggak ada yang menuju ke nomor 1. Jadi dia langsung ketemu porifera. Maka kunci determinasinya adalah 1A. Seperti itu. Jadi kita lihat pertama fokusnya hewannya apa, kemudian fokus ke yang ada tulisannya seperti ini, dia termasuk yang mana, apakah dia porifera, chordata, echinodermata, arthropoda, coelenterata, atau molluska. Lalu setelah itu misalnya kita sudah tahu salah satunya, kita lihat mana yang ke menuju nomor itu. Misalnya tadi 5B, mana yang kelima, berarti yang ini, ketiga, tiganya A atau B, kemudian kemana, yang mana yang nomor 3, lalu mana yang nomor 2, dan seterusnya. Jadi supaya jelas kalau kalian sudah bisa mengklasifikasikannya adalah bisa menentukan kunci determinasinya. Begitu. Jadi itu dia materi kita hari ini di bab kedua sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab ketiga untuk materi klasifikasi materi dan perubahannya. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.